Nah, bicara mengenai dampak dari jumlah utang yang terjadi saat ini begitu, bagaimana terhadap keuangan negara kita? Menurut Anda juga tadi, apakah masih cukup idealkah atau sudah mulai memberatkan? Iya, kalau kita berbicara utang dalam jangka panjang, Mhm. tentu sekali lagi tadi saya sampaikan di awal, pemerintah harus mau tidak mau ya mendorong reformasi penerimaan negara Hmm, untuk membiayai utang gitu. oke. Nah, kemudian hal ini juga tidak terlepas Mhm. dari tren ya penerimaan negara, khususnya misalnya penerimaan pajak kita yang ya dalam 5 tahun terakhir sampai 10 tahun terakhir ini tidak begitu menggembirakan. Hal Baik. ini dilihat dari misalnya rasio pajak kita yang cenderung stagnan ya. Sebelum Mhm. pandemi kita di kisaran angka 11 sampai 12% gitu. Oke. Nah, padahal pajak ini kan digunakan nantinya untuk mendorong atau membiayai utang yang kita gunakan di saat ini gitu. Nah, makanya sekali lagi bahwa ketika kita berbicara kemudian apakah ini akan di level aman, ini akan tergantung seberapa mampu nanti pemerintah mendorong penerimaan pajak khususnya Mhm. untuk membiayai utang kita dalam jangka panjang. Tidak mudah memang karena dalam situasi transisi pemulihan ekonomi pemerintah tidak bisa begitu saja menarik pajak ya karena banyak usaha yang saya kira masih membutuhkan insentif pajak gitu. Nah, Baik. makanya eh, timing dari pemberian insentif pajak juga menjadi penting. Artinya ketika menarik itu juga harus diperhitungkan pemerintah apakah waktunya sudah tepat. Tetapi kuncinya untuk Mhm. mendorong penerimaan pajak adalah salah satu kunci untuk misalnya mengurangi proporsi pembiayaan utang kita dalam jangka menengah panjang.